Shalom, selamat malam. Renungan kita pada malam hari ini berjudul Senantiasa Semeja dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu bersama-sama dengan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? 2 Samuel 9 ayat 8. Setelah kerajaan mulai tertib, setelah kematian mereka, teringatlah Daud akan raja sebelumnya, yaitu Raja Saul dan sahabat kentalnya Yonatan. Pada hari-hari getir setelah kekalahan mereka, sekutu Daud telah mencari-cari keluarga Saul dan para pendukungnya, lalu melenyapkan mereka itu. Namun, masih ada yang hidup. Masih adakah yang tinggal dari keluarga Saul agar aku dapat menunjukkan kebaikan kepadanya karena Yonatan? Tanya Daud. Mereka menemukan Mephiboset. Keadaannya amat memprihatinkan, karena kepanikan yang terjadi setelah perselisihan di antara Yoab dan Abner, seorang pembantu rumah tangga telah melarikan anak berusia 5 tahun itu ke Udik. Karena ia tersandung, maka anak itu telah jatuh daripadanya. Tulang punggungnya cedera, dan ia tidak pernah dapat berjalan lagi setelah itu. Daud menyerahkan tanah Saul kepada Ziba untuk mengusahakannya untuk Mephiboset. Kepada yang terakhir itu ia berkata, engkau boleh senantiasa sehidangan dengan aku. Apakah reaksi Mephiboset yang pertama setelah mendengar keramahan raja tersebut? Inilah yang dikatakannya. Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Suatu kisah sedih yang diakhiri dengan kebahagiaan. Malahan seperti semua kisah di dalam Alkitab, masih lebih daripada itu. Kisah tersebut menyatakan kepada kita bahwa sang raja yang menyelamatkan orang miskin dan timpang di bumi ini, mereka pun diberi makan dari santapan kasih karunia-Nya. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus, kita boleh sehidangan dengan sang raja. Sekalipun kita adalah sama dengan anjing mati, ia memanggil kita untuk duduk di sampingnya, serta menyajikan kelimpahan kasih-Nya. Kisah tersebut mengingatkan kita akan perumpamaan Yesus dari hal pesta pernikahan. Daud membawa pelarian yang terbuang itu sehidangan dengan dia, dan menganggapnya sama dengan anak-anaknya. Kita tidak dapat mengukur apa yang dilakukan Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Ia menuangkan bukan hanya kasih-Nya, tetapi suasana sorga itu sendiri. Lalu apakah yang patut kita lakukan sebagai sambutan kita? Kita pindah ke rumahnya seperti Mephiboset pindah ke rumah Daud. Lalu duduklah dekat meja sajiannya dan santaplah kebaikan dan kelimpahan yang telah disediakannya. Duduklah dekat sang raja dan bersikaplah seperti putra-putri saja. Ia akan membawa engkau ke dalam rumah pestanya dan panjinya di atasmu adalah kasih. Perumpamaan tentang Tuhan Yesus, halaman 146. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengajarkan kami sebagian dari firman-Mu untuk selalu senantiasa duduk bersama Tuhan. Bapa, kami akan beristirahat bersama-sama dengan kami dalam peristirahatan kami, sehingga besok kami dapat beraktivitas kembali. Mohon ampun akan kesalahan dosa kami, di dalam nama Yesus, amin.